Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompoknya Nadia, Amanda dengan NIM 122-113-48 dan saya sendiri Fadila Purwaningrum 122-11470 dan Mamudin dengan NIM 122-112-54 ingin membahas makalah tentang analisa kematian dan kecelakaan yang disebabkan oleh tidak tertibnya lalu lintas. Topik pembahasan kali ini yaitu ada abstrak pertama, kedua pendahuluan, ketiga tujuan pustaka, keempat metode penelitian, kelima pembahasan regresi dan korelasi, keenam kesimpulan. Pertama abstrak, kecelakaan lalu lintas adalah hasil dari kombinasi faktor penyebab yang terdiri atas faktor manusia, kendaraan, jalan, dan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui variabel yang sering keluar dari faktor-faktor penyebab kecelakaan dengan memodelkan hubungan antara jumlah korban kecelakaan lalu lintas dengan variabel faktor penyebab kecelakaan. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas data jumlah korban yang jumlah kecelakaannya diakibatkan oleh faktor-faktor penyebab kecelakaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dengan melakukan uji linearitas dan uji korelasi terlebih dahulu. Uji linearitas digunakan untuk memastikan apakah data yang akan dianalisis dapat menggunakan analisis regresi linear atau tidak, sedangkan uji korelasi digunakan untuk menentukan hubungan antara variabel baik, antara sesama variabel bebas maupun antara variabel pengubah bebas dengan variabel pengubah tidak bebas. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, variabel utama faktor kecelakaan diakibatkan oleh faktor manusia dan faktor kendaraan, yaitu variabel mengantuk dan remblong. Pendahuluannya, dengan semakin banyaknya volume kendaraan dari waktu ke waktu, membuat angka kecelakaan semakin meningkat. Dan kecelakaan lalu lintas juga termasuk menjadi salah satu faktor kematian tertinggi. Salah satu faktor yang sering terjadi adalah kelalaian dan ketidakhati-hatian pengendara pada saat mengendarai kendaraan. Faktor lain adalah faktor kantuk yang sering sekali melanda pengendara pada saat dia menyetir. Tujuan pada penelitian ini diharapkan dapat mengetahui variabel dari faktor penyebab kecelakaan yang paling berpengaruh terhadap jumlah korban kecelakaan lalu lintas. Tinjauan pustakanya, kecelakaan lalu lintas sebagai suatu peristiwa yang terjadi akibat kesalahan fasilitas jalan dan lingkungan, kendaraan, serta pengemudi sebagai bagian dari sistem lalu lintas. Faktor penyebab kecelakaannya, menurut penelitian studi transportasi dan logistik Ustral UGM Iwan Pujariyadi menyebutkan 4 faktor yang menjadi penyebab kecelakaan di jalan bebas hambatan, yaitu faktor pengemudi, faktor kendaraan, faktor lingkungan jalan, dan faktor cuaca. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nadia Amanda. Baik, di sini ada penentuan lokasi. Menurut Dwi Yogo dan Prabowo, hasilkan lalu lintas yaitu ada titik awal dan titik akhir yang meliputi ruas penggal jalur rawan kecelakaan lalu lintas atau simpul atau persimpangan yang masing-masing ditentukan 1 km dan di luar kota ditentukan maksimum 3 km. Simpul atau persimpangan dengan radius 100 meter bisa dilihat dari tabel berikut. Kemudian, metode penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode dan disusun untuk meningkatkan efektivitas penelitian secara keseluruhan. Data sekunder yang digunakan yaitu berupa data laporan kecelakaan lalu lintas, meliputi data jumlah kecelakaan dan data volume lalu lintas yang meliputi data lalu lintas harian rata-rata. Dan kami juga menggunakan beberapa penelitian yang lainnya, yaitu diantaranya yang pertama, identifikasi masalah, penetapan tujuan penelitian, yaitu pemeriksaan dengan tujuan penelitian. Yang keempat, penetapan metode yang digunakan, yaitu metode yang pertama itu ada metode karakteristik digunakan untuk menganalisa faktor penyebab kecelakaan. Yang kedua ada metode tingkat kecelakaan digunakan untuk mengetahui kecelakaan. Dan yang ketiga ada metode angka ekivalen kecelakaan digunakan untuk menganalisa daerah rawan kecelakaan. Dan yang terakhir ada metode uji korelasi dan uji regresi digunakan untuk menganalisa hubungan antara jumlah kecelakaan dengan faktor penyebab kecelakaan. Yang kelima itu pengolahan data, yang keenam analisa dan pembahasan, dan yang ketujuh hasil. Selanjutnya akan dilanjutkan. Selanjutnya adalah pembahasan. Variabel yang digunakan yaitu faktor-faktor kecelakaan lalu lintas selama 3 periode dengan tingkat kematian dalam kecelakaan tersebut. Hasil presentasi data-data ini dapat dilihat pada tabel di samping. Bisa dilihat di sini angka paling besar ada di tahun 2019, 2017 dengan faktor tidak tertib lalu lintas yaitu sekitar 20%. Next. Ini grafiknya. Next. Setelah pengujian didapat, faktor karena mabuk yaitu 6%, menunjukkan faktor karena mabuk tidak berpengaruh besar pada tingkat kecelakaan. Tetapi faktor-faktor yang paling mendominasi adalah faktor kurang tertib lalu lintas, yaitu sebanyak 20%. Faktor karena mengantuk 17%, faktor karena lelah 14%, dan faktor karena ngebut 11%. Dari semua data di atas, kami ambil data pada tahun 2017 tentang tidak tertib lalu lintas paling banyak menyebabkan kecelakaan yaitu 170 kasus, dan datanya sebagai berikut, yaitu kecelakaan dan kematiannya ada presentasi masing-masing. Next. Ini adalah korelasi dan regresinya. Persamaan regresinya bisa dilihat 1,4867 plus 0,006. Korelasi ke koefisiennya ada 0,09. Koefisien determinannya ada 0,0081. Next. Kesimpulan, setelah pengujian pada data di atas didapat pengaruh bahwa perbedaan yang mempengaruhi tingkat kecelakaan lalu lintas tersebut bahwa tingkat kematian karena kecelakaan lalu lintas tidak berpengaruh pada faktor karena mabuk dengan nilai signifikan sebesar 10,150. Dikarenakan faktor yang paling mendominasi tingkat kecelakaan lalu lintas adalah faktor kurang tertib lalu lintas yaitu sebesar 20%. Faktor karena mengantuk 17%, faktor karena lelah sebesar 14%, dan faktor karena mengebut 11%. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila mana banyak kesalahannya, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.